Ada satu hal yang saya amati adalah tipikal pemain-pemain yang Eropa yang ada di kita ini, yang dari pemain-pemain diaspora ya. Iya, Umumnya kalau pemain Eropa itu, pertama dia punya mental profesional. iya. Yang kedua, dia punya target, dia punya eh, motivasi di dalam training yang begitu keras latihannya. Itu modalnya dia. Termasuk intelijensianya juga. Termasuk intelijensinya dia. Dia tuh intelijensinya pemain-pemain Eropa biasanya, dia sangat mudah untuk menyerap instruksi pelatih. Yang keempat adalah fisik. Fisik pemain-pemain kita kan pemain Eropa. Iya. Tetapi ketika bermain dengan Jepang, nggak ada itu nggak kelihatan. Dengar kabarnya bahwa diskusi di meeting pemain itu tidak banyak diskusi, pemain nonton kemudian selesai sudah, jadi menginterpretasikan sendiri-sendiri gitu. Nah ini mungkin yang harus ke depan dibenahi gitu. Jadi Clifford harus bisa, jangan berpikir bahwa semua pemain yang ada di timnas sudah paham dengan apa yang dia mau gitu kan. Dan ruang ini harus lebih banyak mungkin ke depan, kritik saya buat Clifford untuk bisa berdiskusi, entah itu diskusi dalam sebuah ruangan atau diskusi lagi kayak kemarin makan-makan, lagi healing, lagi retreat lah istilahnya Iya. kan. Assalamualaikum Spotify, inilah podcast Spotify dan kali ini tidak jauh-jauh topiknya masih seputar timnas yang kemarin kalah telak dari Jepang 0-6 dan membuat gaduh sehingga orang mempertanyakan apakah benar sepak bola Indonesia sudah level Asia. Bersama saya Yusuf Ibrahim sudah hadir dua kakak saya dan satu adik saya, Bung Akmal dan Kang Dede Sulaiman, legenda sepak bola nasional di era 80-an ya Kang ya? Ya, Dan Bung Akmal, pendiri Shape Our Soccer, luar biasa. Kita akan tanya kepada mereka berdua tentang derita yang kita alami sekarang. Kalah telak dari Jepang, bikin gaduh lagi Mal. Ya. Catatan Anda bagaimana, dan kepada Bung Dede sebagai orang yang pernah menjadi pemain timnas cukup lama dan pernah menghadapi Jepang pada eranya. Bung Akmal dulu. Yang pertama ini kekalahan telak Indonesia 0-6 yang mengulangi kejadian pada 10 Agustus 1976. Kita kalah sama Jepang juga dengan skor 0-6, setengah lusin gol. Kalau kita lihat pertandingan, kita tinggal jauh banget sama Jepang ya. Kalau ball position mereka 71%, kita 29%. Bahkan kita nggak punya satupun peluang. Tidak ada satupun shoot on target. Ini menggambarkan bahwa ternyata program akselerasi kita dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora belum menunjukkan hasil yang signifikan ketika berhadapan dengan Jepang. Yang kita tahu Jepang kan propagandanya zaman penjajahan dulu kan, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Dan itu digambarkan di pertandingan itu bahwa Jepang benar-benar saat ini pemimpin Asia di level sepak bola ya. Mereka peringkat 1 Asia, kemudian peringkat 15 FIFA. Indonesia peringkat 22 Asia, peringkat 117 FIFA. Artinya ini menggambarkan bahwa level kita masih sangat jauh, dan orang akhirnya membanding-bandingkan permainan ala Kluivert dengan Sintayong, di mana Sintayong 2 kali kalah lawan Jepang di Piala Asia 1-3. Kemudian di pertemuan pertama di GBK kita kalah 0-4. Permasalahannya adalah kita kan sudah terbuai dengan hasil kita lolos ke babak keempat lewat perjuangan berat sebenarnya melawan Cina, tapi di pertandingan melawan Jepang tidak kelihatan kualitas main kita seperti berhadapan dengan Cina. Entah ini karena perubahan strategi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, atau ternyata Jepang menjadikan Indonesia sebagai pelampiasan setelah mereka kalah 0-1 dari Australia. Karena Jepang ini kan menurunkan tim lapis keduanya. Tapi tim lapis kedua Jepang punya motivasi besar. Mereka juga ingin masuk tim utama nanti di putaran final Piala Asia, dan ini yang dibuktikan dengan permainan yang sangat luar biasa. High pressing di depan langsung, ambil bola ketika bolanya lepas, kemudian mereka ngurung Indonesia langsung di depan. Sementara Indonesia transisinya lemah, kemudian kita lihat oleh Romani lari-lari aja di depan, dan lini belakang kita lemah. Saya berikan catatan 2. Yang pertama adalah kiper
Emil Audiere Mulyadi gitu. Emil Audiere Mulyadi ada beberapa kali melakukan antisipasi tapi bolanya lepas terus dan pada akhirnya itu yang menjadi peluang buat Jepang untuk mencetak gol. Gol pertama misalnya. Itu kan bola tidak bisa ditepis sama dia padahal sebenarnya bola itu dekat. Mungkin alasannya licin karena hujan. Yang kedua, Mesilgers. Kita tidak lihat kualitas Mesilgers sebagai pemain dengan market value tertinggi di Indonesia. Setiap kali Mesilgers main kita kebobolan lebih dari 2 gol. Ya kan? Kita kalah dari Cina 1-2 yang kemudian muncul friksi di situ sampai akhirnya Sintayong harus angkat koper dari Indonesia. Kemudian kita kalah 1-5 dari Australia. Sekarang kita kalah 0-6 dari Jepang. Artinya selama Mesilgers main setidaknya kita sudah kebobolan 12 gol. Dia adalah pemain yang kita harapkan bisa bukan cuma sekedar punya market value tinggi tapi juga bisa menjadi pemimpin di lini belakang dan ini tidak terlihat dibandingkan misalnya duet dengan Justin Hubner, Rizky Ridho dengan Jay Inches yang 8 pertandingan terakhir mereka clean sheet dan hanya kebobolan ketika kalah 0-4 lawan. Dengan demikian Bung Akmal, jadi kenyataan atau realita apa yang sesungguhnya ada pada sepak bola Indonesia ketika berhadapan tim sekelas Jepang dan Australia sebelumnya? Ya, kita harus akui mereka adalah levelnya udah level dunia. Indonesia kan baru bercita-cita. Level Piala Dunia memang karena mereka sering ke sana. Betul, dan kita baru bercita-cita gitu kan. Baru bercita-cita dengan ekspektasi yang sangat tinggi gitu. Kalau kita lihat kan kita sebenarnya punya kesempatan sama waktu zaman Bang Dede. Hampir kita lolos Piala Dunia 1986 gitu kan. Cuma kita kalah ketika itu dari Korea Selatan ya di partai terakhir di GBK. Dan itu zamannya Bang Dede tuh main. Nah, artinya kita sebenarnya punya sejarah yang hampir sama, cuma bedanya kali ini kita punya program akselerasi. Dan ini menggambarkan sejatinya bahwa program akselerasi kita, akhirnya kualitas pemain akselerasi kita itu kelihatan. Boleh dibilang nggak dalam tanda tanya akhirnya? Program akselerasi dengan payung naturalisasi itu ada dalam tanda tanya? Iya, tanda tanyanya besar gitu kan. Karena kita lihat ketika melawan Jepang tidak ada satupun pemain yang bisa menjadi pemimpin gitu kan, yang kemudian mengangkat moral para pemain kita untuk bisa melawan Jepang. Tadinya kita berharap Jepang seperti 1945, Bang Dede, menyerah tanpa syarat. Gitu kan? Oke, sebelum jauh. Kita yang menyerah tanpa syarat. Gitu. Sebelum jauh Bung Akmal, kita ke Bung Dede dulu nih sebagai mantan pemain legenda timnas. Bung Dede melihat profil skuad timnas kita saat ini di bawah Patrick Kluivert dan kemarin harus takluk sedemikian rupa terhadap Jepang itu bagaimana? Oke. Kalau kita lihat pertandingan Jepang lawan Indonesia kemarin ya. Jepang sebagai tuan rumah itu, kalau menurut saya memang Jepang itu 2 kelas levelnya di atas Indonesia. Tetapi sebenarnya kita pun harus tetap punya tekad kuat untuk bisa memenangkan pertandingan itu juga sebetulnya kan seperti itu. Hanya yang saya agak namanya juga mantan pemain ya, agak menyesal keputusan Patrick Kluivert itu saat bermain melawan Jepang, dia seperti uji coba susunan pemain. Seharusnya dia menerapkan the winning team yang mana di saat waktu lawan Bahrain kita bagus, timnya bagus, chemistry-nya sudah bagus, terakhir lawan Cina pun seperti itu bagus. Tetapi kita lihat saat lawan Jepang, ada pemain-pemain yang tidak pernah bermain dipasang oleh Patrick Kluivert. Sebenarnya kalau Patrick Kluivert bisa memainkan pemain yang berkualitas dan betul-betul untuk tim inti untuk putaran keempat itu sangat baik sekali. Karena apa? Kita udah pasti memang semua orang tahu bahwa kita lawan Jepang berat, pasti kalah. Tapi tidak sebanyak 6-0 seperti itu. Nah, kalau semua kita kalah memang lawan Jepang, itu buat pelajaran persiapan nanti di putaran round 4. Kan seperti itu. Ada satu hal yang saya amati adalah tipikal pemain-pemain yang Eropa yang ada di kita ini, yang dari pemain-pemain diaspora ya. Umumnya kalau pemain Eropa itu, pertama dia punya mental profesional. Yang kedua, dia punya target, dia punya motivasi di dalam training yang begitu keras latihannya.
Itu modalnya dia. Termasuk intelijensianya juga. Termasuk intelijensinya dia. Dia tuh intelijensinya pemain-pemain Eropa biasanya dia sangat mudah untuk menyerap instruksi pelatih. Yang keempat adalah fisik. Fisik pemain-pemain kita kan pemain-pemain Eropa. Tetapi ketika bermain dengan Jepang, nggak ada itu, nggak kelihatan. Nggak muncul semua? Nggak muncul semua. Bahkan Jepang itu sepertinya memberikan pelajaran kepada pemain-pemain yang ada di kita, pemain Eropa yang diaspora itu, maupun pemain lokal itu sendiri, cara bermain yang benar itu seperti apa. Kita lihat bahwa Jepang itu dia punya speed, punya kerja kerasnya ada. Apa yang dikatakan tadi Pak Kamal adalah pressure di daerah kita ada betul. Jadi setiap kehilangan bola dia tetap berusaha ingin cepat merebut kembali. Nah itulah modal dari Jepang sebetulnya seperti itu. Jepang itu adalah sepak bola modern. Nah bandingkan dengan waktu di era Kang Dede bagaimana? Jepang dulu di era Kang Dede dengan sekarang memang sangat-sangat jauh berbeda. Dibandingkan di era saya waktu Jepang lawan, kita pernah ketemu Jepang di tahun 78 di Merdeka Game. Di Merdeka Game kita pernah ketemu Jepang. Waktu itu kalau tidak salah kita menang 1-0. Ya, menang 1-0. Keesokan harinya kita latihan. Itu seperangkat tim Jepang itu memonitor kita punya latihan. Dengan kamera atau? Dengan kamera, lihat secara langsung. individu di shoot, secara tim juga di shoot. Karena apa? Dia sudah spot science-nya sudah jalan di situ. Pada saat itu tahun ya? 78. Oke. Spot science-nya sudah jalan. Nah setelah dari situ kita memang agak berat untuk bisa memenangkan pertandingan lawan Jepang. Itu pengalaman saya waktu itu. Ya. Tapi di tahun 81 kalau tidak salah kita sempat timnya Indonesia pernah juga ada menang dengan Jepang ya. Tapi setelah itu kemarin sudah zamannya Coach Bambang Nurdiansyah. Bambang Nurdiansyah pemain ya. Sempat menang. 1981 Februari 1981 kita menang 2-0 di BK lewat gol Bambang Nurdiansyah dan uji coba itu ya Pak? Betty Tuarima gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat visinya Jepang memang sangat luar biasa. Dia punya visi 1000 vision, 1000 tahun. Sudah targetnya juara dunia. Kalau kita kan baru nyampe 2045. Artinya bagaimana menggambar. Ini kan juga gambaran Bang. Ketika kemudian kita punya Galatama, kita kan dicontek sama Jepang. Tapi Jepang kemudian bikin J-League 92. 96 dia sudah tampil sangat luar biasa di Asia. 98 udah lolos Piala Dunia. Sekarang tahun 2000-an J-League-nya tayang di TV kita. Betul. Saya yang nayangin itu. 2008 memang Jepang itu belajar untuk kompetisinya di Indonesia. Iya. Tapi itulah memori. Siapapun bisa belajar kepada siapa. Tapi kenyataan sekarang lagi-lagi Bung Akmal. Nah, saya dan beberapa orang pengamat teman-teman merasa terganggu dengan label yang kemarin sempat digaung-gaungkan. Kita sudah King Asia Tenggara, sudah level Asia. Jangan ganggu. Nah itu dengan kenyataan ini bagaimana jadi? Ya kan kita dibuat apakah media yang paling berperan untuk semua ini, termasuk netizen? Betul, kita kan sekarang menarik nih sepak bola kita. Kita kalau mengkritisi salah, nggak boleh gitu kan. Zamannya Bang Dede mungkin setiap pemain dikritisi terus oleh media dan sebagainya gitu kan. Bener Bang, dikuliti juga dulu. Betul. Wartawan. Itu salah kita. Kenapa? Ittaqi liman ahsana ilaik itu bahasanya kan. Takutlah kepada orang yang memuji-muji kamu gitu kan. Karena pujian bisa membuat apa tadi apa ayatnya? Ittaqi liman ahsana ilaik. Hadisnya seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya saya tuh ingin menyampaikan bahwa kita nih harus terus mengkritisi tim nasional kita. Kenapa? Kritik itu bukan karena benci. Kritik itu bagian dari cinta kita gitu. Nah, karena apa? Dengan dikritik pemain gak terbuai. Nah kita kan selama ini yang kita tonjolkan puji-pujian. Kita merasa bahwa tim ini adalah tim terbaik sepanjang sejarah Indonesia berdiri atau sepanjang PSSI berdiri pada 19 April 1930 sampai sekarang. Komposisi pelatihnya adalah termewah, ya kan? Dengan pelatih-pelatih yang punya nama besar. Tapi permasalahannya adalah kita tidak melihat bahwa lawan-lawan kita juga berkembang sangat luar biasa. Ini kan menggambarkan bahwa sejatinya kita belum siap untuk melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Kita masih harus berbenah. Jepang kan juga seperti itu. Mereka kemudian melihat bahwa ketika sering kita bantai, bahkan tahun 68 di Merdeka Games kita bantai 7-0 Jepang lewat hat-tricknya almarhum Sucipto Sundoro, 2 gol dari Yaakob Syah Saleh, 1 gol dari Abdul Qadir, 1 gol dari Surya Lesmana.
Tapi ketika itu kan pembinaan kita berjalan bagus. Nah sekarang kan ini problemnya. Jepang itu Tom Bayer yang kemudian masuk sana ceritanya kemudian membangun pondasi sepak bolanya lewat pembinaan usia muda. Kalau kita kan sekarang lewat program akselerasi gitu kan. Nah ini yang sedikit membedakan antara Jepang dengan Indonesia. Kalau lihat Jepang mereka tim lapis kedua, tapi 19 pemainnya main di Eropa. Itu lapis keduanya loh. 19 pemain main di Eropa, cuma 7 pemain yang main di 16 pemain main di Eropa, 9 pemain main di Liga Jepang. Tapi level Liga Jepang itu sudah menggambarkan bahwa kita ini kalah kelas. Kita udah banyak pemain kita yang main di Jepang, dari almarhum Ricky Yacob main di Jepang, kemudian gagal. Kemudian setelah itu bahkan pemain diaspora kita main, Irfan Bahdim, Evander Moku gagal, Stefano Lillipali gagal. Kemudian Pratama Arhan gagal. Gagal itu maksudnya tidak bisa bersaing gitu. Tidak bisa bersaing. Terakhir kan yang masuk adalah Justin Hubner. Tapi jadi camat kan, main di Gamba Osaka, di Cerezo. Kemudian yang terakhir lagi ya Sandy Walsh juga tidak dapat menit bermain banyak. Artinya apa? Dari pemain lokal kita sampai kemudian pemain diaspora kita belum masuk level Jepang permainannya. Artinya semua negara dalam hal ini berproses, berimprovisasi, berinovasi, belajar juga untuk maju, termasuk Indonesia. Cuma kan masalah caranya aja. Caranya kita mungkin percepatan lewat naturalisasi seperti Bang Akmal bilang. Nah, Kang Dede, sedikit balik lagi ke Jepang kemarin. Bagaimana mereka punya strategi, punya daya bertahan, berselang itu udah apik bener lah. Kita, Kang Dede bilang tadi seperti belajar diajarin. Bahkan saya melihat sendiri, ini Jepang kok main bolanya kayak jalan-jalan aja, tapi kok nusuk ada gol. Nggak berlari-lari banyak gitu loh, efektif bener. Kang Dede lihat bagaimana? Ya, jadi kalau saya amati bahwa Jepang itu memang pembinaan dari usia mudanya itu memang sudah berjalan betul. Ya, orang selalu sebut itu. Nah, kalau saya lihat sini, saya amati bahwa Pak Erik itu kalau menurut saya mungkin dia punya ada 3 tahapan sebetulnya. Tahapan pertama dia adalah ingin pembinaan. Pembinaan itu memang dianggap oleh Pak Erik mungkin terlalu butuh panjang waktu, butuh biaya banyak. Akhirnya sama dia tidak dipakai. Nggak menjadi prioritas. Ya. Yang kedua adalah coba mau mengambil pemain-pemain yang ada di Liga 1. Artinya kompetisi nih, bicara kompetisi. Tapi begitu dilihat kualitas pemainnya yang ada di Liga juga tidak mumpuni. Nah. Akhirnya juga tidak dipakai. Akhirnya sedikit dia saja. ambil yang jangka pendek adalah naturalisasi itu. Naturalisasilah dia pakai seperti itu. Tetapi dari naturalisasi itu juga kita bisa lihat bahwa kelasnya bukan kelas nomor 1 di Eropanya, kan seperti itu. Belum nomor 1. Akhirnya ya kita lihat sendiri hasilnya kan seperti itu. Bahwa tidak bisa menggambarkan bahwa setelah ada naturalisasi ini meningkat kita kan gitu permainannya. Jadi masih belum bisa dikatakan bahwa sudah masuk di level yang lebih tinggi, lebih baik dari sebelumnya. Asia lah. Asia atau gimana seperti itu. Jadi memang kita masih butuh waktu untuk bisa masuk di level Asia maupun level ke kelas dunia seperti itu. Jadi lewat naturalisasi pun kita masih butuh waktu. Masih butuh waktu. Kalau kita lihat terakhir lawan Jepang ya. Jauh ya. Pemain sejauh apa Kang Dede? Jauhnya mungkin nggak bisa diukur dengan kata-kata seperti itu. Tadi Kang Dede sempat beda 2 level. Iya. Nah, 2 level itu kalau 1 level 2 tahun itu Mas. Iya, seperti itu. Betul. Iya. Dan kalau saya lihat kan permasalahan di kita saat ini, kalau kita buka visi PSSI 2045, sebenarnya target kita lolos Piala Dunia ini 2038. Iya. Tapi kan sekarang mungkin Pak Erik melihat ada peluang di sana, ada kan di sana dengan program akselerasi ini, semoga bisa bisa dipercepat untuk langkah ke sana. Tapi juga ini akan mengingatkan kita bagaimana seorang Patrick Kluivert gitu kan dengan tim kepelatihannya Daniel Lazat, kemudian Alec Pastor, termasuk ada Jordi Cruijff di sana, termasuk ada tim talents yang didatangkan juga semua dari Belanda. Dalam tanda kutip ya, saya ingin mengatakan bahwa Patrick Kluivert diajarin sama Jepang main bola kemarin. Betul. Iya kan? Jadi gini, ada yang mencatat begini, ini Patrick Kluivert kualitasnya antara menyerang dan bertahan kok masih lebih baik zaman STY ya, dia bilang gitu loh Kang. Jadi begini, kalau saya lihat memang Patrick Kluivert ini kalau kita lihat pertandingan lawan Jepang itu
dia sepertinya seperti tidak bisa membaca kelemahan kita maupun kelebihan Jepang. Waduh. Contoh, 4 gol itu semua dari sisi kanan dari posisinya Hilger. Oke. 4 gol itu dari situ. Kalau yang 2 gol itu memang akselerasi atau aksinya pemain Jepang yang bukan main itu, dia dari tengah sendiri kan seperti itu. 4 itu memang dari sisi kanan kita golnya itu. Sepertinya dan sisi kanan kita Bang, dua orang tumbang. Ya iya. Kan? Kevin Dix tumbang, Iya. kemudian Yakob Sayuri tumbang juga. Iya. Nah sebenarnya kalau dia Patrick Kluivert betul-betul dia punya kualitas di dalam melatih, apalagi kan Pastor itu katanya ahli Strategi. apa itu ahli strategi ya. Analitik dia. Nah, tapi kok nggak bisa melihat seperti itu. Karena babak pertama itu waktu kita sudah 2-0 ya, harusnya dia bisa membaca pertandingan itu. Di babak kedua bisa ada perubahan. Tetapi kita tidak bisa menggambarkan bahwa Patrick Kluivert ini yang namanya total footballnya ala Belanda nggak kelihatan. Yang namanya dia Yang sebagai namanya bomber striker yang kelas betul-betul dunia bertahan juga nggak kelihatan seperti itu. Jadi kita memang harus mengevaluasi. kita evaluasi kembali Patrick Kluivert ini kan seperti itu. Ya memang nggak jelas antara kita mau main man to man marking dengan Jepang yang begitu luar biasa, setiap posisi ada, kita kalah fisik. Ya kan? Main zona marking, akhirnya kita seperti Jepang itu kemarin kalau kita lihat main Bang Dede itu seperti orang main futsal. Ya kan? Cepat bolanya, bergerak cepat dan semua posisi bisa dia pegang bolanya. Kalau lihat akurasi umpannya kan sangat luar biasa, 80%-an gitu. Dan ini menggambar kita beberapa kali saja masih salah umpan. Dan yang menarik adalah tidak ada pemain pembeda ketika kita udah ketinggalan. Pergantian pemain hanya mengganti posisi saja kan, tapi dia kemudian tidak mengangkat mental gitu. Joy Palupesi yang kita puji luar biasa di beberapa pertandingan lawan Bahrain, lawan Cina gitu kan, Om Hei justru nggak kelihatan mainnya. Dibuat lini belakang justru sama seorang Takefusa Kubo saja dibikin berantakan ya. Iya, betul. Padahal kita punya lini belakang yang kalau harganya dihitung mahal benar kan. Ada Jay Inces di situ, ada Mesilgers di situ gitu. Nah Bung Dede, Kang Dede, evaluasi semacam apa, setajam apa yang kita perlu berikan kepada seorang Patrick Kluivert dan timnya? Untuk ke depan putaran 4 ya? Iya untuk putaran 4 tentunya. Ya, jadi, karena ada yang sudah berkuar-kuar, ini bahaya ini. Boro-boro lolos ini, bisa acak-acakan di round 4. Quote unquote, kalau perlu diganti. Tapi rasanya itu ekstrim banget. Menurut Kang Dede gimana? Jadi begini, kita masih butuh waktu 4 bulan ya? 4 bulan di Oktober ya. Dan itu bukan waktu yang cukup lama juga loh. 4 bulan itu masih bisa mempersiapkan diri lah. Nah. Bisa. Yang pertama adalah Patrick Kluivert dengan asistennya itu harus benar-benar melatih strategi apa yang akan diterapkan nanti ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah karena ini yang dilawan nanti banyak pemain dari Arab, Timur Tengah. Ini perang teluk Bang. Iya, mungkin harusnya dia ambil sparring partner nanti adalah uji cobanya dengan kualitas seperti kelas-kelas yang di Arab sana. Di antaranya akan ada Lebanon ya. Jordania, Iran. Iran itu harus seperti itu. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah harus di-push kembali adalah masalah fisiknya. Masalah kebugarannya. Karena apa? Kalau kita lihat pemain Jepang yang pressure seperti itu sepertinya dalam sepak bola itu, dalam pelatihan fisik atau untuk persiapan bertanding, 25 meter itu kecepatannya 5 detik harus sampai di titik yang dituju. Itu pemain yang bagus itu. Seperti Jepang itu hampir seperti itu. Ketika kehilangan bola dia langsung rap, pressure di situ. Ya, 20 meter itu 5 detik harus sampai di tempat tujuan. Yang kedua harus ditingkatkan kembali pemahaman itu adalah PO2 max-nya. PO2 max itu sangat penting sekali. Kalau 60-65 memang sudah bagus ya. Tetapi lebih baik lagi kalau sampai masuk di 70.
itu bisa main seperti orang-orang Dan itu sangat Jepang. memungkinkan di-push lagi khususnya bagi pemain naturalisasi yang memang mereka kan lebih posturnya lebih tinggi besar. Kan kemarin isunya kemarin isunya kan isu genetik orang kita di-push kayak apa PO2 Max-nya ada mentoknya dibanding orang-orang negara lain dari benua Ya saya lain. setuju karena kemungkinan babak keempat kan kalau kita lihat potnya mainnya di Timur Tengah. Ya kan kita nggak punya kesempatan jadi tuan rumah kan. Di Arab dan Qatar yang cuacanya panas. Kalau di Indonesia saja pemain-pemain keturunan kita, diaspora kita menit 75 udah merah semua mukanya. Turun semua fisiknya karena kan beda cuaca antara di Eropa dengan di Indonesia yang iklimnya tropis. Nah, Arab kan panas ya. Nah, ini yang perlu kalau kita lihat Piala Dunia 2022 di Qatar kan. Semua pemain-pemain Eropa kan kehilangan apa namanya fisiknya padahal dia sudah ditempa sangat luar biasa gitu. Nah, ini yang PR yang kita kan main nanti Oktober kan? Oktober. Iya. Oktober tanggal kalau tidak salah tanggal 9, 11, 14. Artinya kita masih punya waktu 3 bulan 3 bulan untuk ini semua. Makanya harus di-push fisik itu harus di-push. Nah, Kang Dede sebagai seorang mantan pemain timnas lama ya, apa sih feel yang dirasakan ketika tim yang Anda bela itu harus dipukul sedemikian rupa oleh lawan? Itu apa yang ada dalam pikiran terhadap pribadi, terhadap sesama pemain, dan juga terhadap pelatih? Apa sih Kang? Ya. Pengalaman ya? Kalau pengalaman kita tuh, waktu kalau sebagai namanya pemain sepak bola ya, pemain timnas. Pertama adalah kalau kita kalah sebanyak seperti itu, kita berpikir, maksudnya merenung kenapa sampai kalah seperti itu. Kan gitu ya. Yang kedua adalah pelatih kita ini menerapkannya kok strateginya ada perasaan kayak gitu ya? Ada. Kenapa ya kok pelatih pasti gue? ada. Pasti ada karena kok perasaannya kok pelatih kita menerapkannya polanya nggak jelas nih, mau bertahan atau juga kita mau terbuka bermainnya kan seperti itu. Nah, itu yang harus dievaluasi secara keseluruhan, baik pemain itu sendiri maupun dengan si coachnya itu sendiri. Kalau misalnya terhadap sesama tim, player gitu, ada juga kan saling protes dan kritik, kenapa lu tadi main begitu jelek ya? Kenapa begini? Kenapa nggak mengerti? Ada nggak kayak gitu? Ada seperti itu. Ya, saling tegur ya? Iya, ada seperti itu. Sesama pemain juga ada kita berkata seperti itu. Nah, kelihatannya kalau saya lihat ini pemain-pemain yang sekarang ini terlalu baik sepertinya. Terlalu nurut apa yang diinstruksikan pelatih, yang ngikut aja. Dulu di era kita enggak, kita bisa berargumentasi dengan pelatihnya. Misalnya kalau sistem yang akan diterapkan model misalnya 4-4-2, kalau kita tidak cocok dengan skuadnya kita ngomong sama pelatihnya. Baik pelatih dari luar sekalipun. Baik ya, pelatih luar maupun pelatih dari Indonesia sendiri. Contoh saya kasih contoh. Tahun 85 Piala Dunia itu kita kan satu grup dengan Thailand, India, Bangladesh, Indonesia ya malah seperti itu. Waktu itu usia saya itu udah 30 waktu itu. Nah, ketika lawan Thailand, saya sudah berbicara dengan pelatihnya, coach kita Sinyo Aliando. Jangan dipasang, Sinyo mau pasang saya mulai dari awal. Ya, mulai dari awal. Saya bilang jangan pasang saya dari awal karena kondisi saya dengan yang pemain yang saya menghadapi backnya itu jauh umurnya. Hari itu mau lawan siapa? Lawan Thailand. Terus. Nah, lawan Thailand. Jadi kalau mau pasang saya, 15 menit bermain, pasang dulu Wahyu Tanoto, baru Wahyu keluar, baru saya masuk. Jadi kondisinya di situ akan sama nantinya, akan seperti itu. Bahkan saya akan lebih bugar nantinya. Akhirnya ya saya lebih bugar dan saya bisa bikin gol waktu itu. Dan itu ya, artinya lazim dan bisa terjadi yang seperti itu ya. Iya, mesti begitu. Lagi-lagi komunikasi tuh. Satu ini rahasia ruang ganti yang ingin saya omongin gitu kan. Kita kan berharap dengan pelatih Eropa, Patrick Kluivert, dengan pemain-pemain kita diaspora, diskusinya lebih banyak gitu kan. Tapi dengar kabarnya bahwa diskusi di meeting pemain itu tidak banyak diskusi ya. Pemain nonton, kemudian selesai, sudah. Jadi menginterpretasikan sendiri-sendiri gitu. Nah ini mungkin yang harus ke depan dibenahi gitu. Jadi Kluivert harus bisa, jangan berpikir bahwa semua pemain yang ada di timnas sudah paham dengan apa yang dia mau gitu kan. Dan ruang ini harus lebih banyak mungkin ke depan, kritik saya buat Kluivert untuk dibuka, berdiskusi. Entah itu diskusi dalam sebuah ruangan, atau diskusi lagi kayak kemarin makan-makan, lagi healing, lagi retreat lah istilahnya. Kan. Pada saat bagi-bagi Rolex.
Iya, enggak waktu Oh my gitu God. kan. Artinya gini, ini kita juga perlu ya kan mumpung lagi libur nih, tapi nggak tahu gaya Eropa dan sebagainya kan, bahwa mereka pasti minta libur. Saya pikir masih ada tenggat waktu di mana kita bisa mempersiapkan ini lebih Ya. cepat. Apa yang masih kurang misalnya soal fisik dan sebagainya. Bisa digembleng lagi nih di masa liburan ini, tapi kan biasanya kan pemain-pemain yang Eropa dan sebagainya kalau zamannya Bang Dede dulu pemain nasional kan bisa berbulan-bulan tuh Iya, pelatnas iya, gitu iya, kan. jangka Tapi panjang. kan kalau sekarang minta libur pastinya karena ini Ya. waktu liburan gitu langsung Hmm. bubar dan nah ini yang menurut saya harus diperbaiki dari Ya. sistem kerja Clifford gitu kan. Bagaimana kemudian suasana di meeting jelang pertandingan itu benar-benar dipertegas apa yang harus dilakukan oleh pemain gitu. Jangan kemudian melihat rekaman pertandingan langsung oke, are you understand? Oke. Close. Jadi Ya. memang kalau menurut saya nih, menurut ya, Bung Akmal, setelah lawan Jepang ini, ya Patrick Kluivert itu mesti harus dievaluasi. Karena berbicara masalah waktu lawan ada Sintayong kata komunikasi nggak lancar, Ya. nggak bagus dengan pemain ya. Tapi kan sekarang kan komunikasinya harusnya lebih lancar dong. Iya. Karena pemain-pemain banyak dari Belanda, satu bahasa, mestinya harusnya cair di situ kan seperti itu. Tapi waktu lawan Jepang itu kan komunikasi satu sama lain nggak jalan. Kan. Dan ada orang juga memberi catatan begini, boleh waktu zaman STY komunikasi secara verbal tidak begitu smooth, tetapi dia lebih hangat terhadap pemain, bercanda ini itu, dan orang belum melihat itu terjadi di era Patrick Kluivert. Tapi Ya kalau saya lihat macam-macam lah. enggak, kalau saya lihat kalau soal bercanda di luar lapangan lebih cair sebenarnya di luar lapangan. Yang saya memberikan catatan seperti yang Bang Redi di lapangan gitu. Di lapangan kan komunikasi pemain waktu lawan Jepang kan kelihatan seperti pemain diam semua gitu. Tidak ada yang memberikan beda dengan ketika kita kemarin lawan Cina, bagaimana Jay Inches marah-marahin Justin Hubner gitu Iya, kan, iya. bagaimana Rizky Ridho diingatkan gitu. Kemarin seperti orang ini semua linglung dengan Iya, permainan Jepang, Jepang, ya. yang Udah akhirnya- hopeless kayak gitu iya, ya. seperti kehilangan arah dan itu lihat. Saya berharap Tom Hay jadi pemimpin, ternyata tidak. Jay Paul Pesci juga, Jay Yes Inches juga kehilangan kepemimpinannya. Karena mungkin kaget dengan gaya main Jepang yang sangat luar biasa, ada di semua posisi gitu. Nah ini kan catatan juga, karena sebenarnya gaya permainan Jepang itu, iya hampir mirip sama Timur Tengah yang model-model mengandalkan kekuatan, walaupun bedanya Jepang udah tersistem secara luar biasa. Tapi kan sebenarnya kalau ketika nanti kita ketemu di babak keempat, ada Irak, ada Irak itu khas Eropa bener kan, dia kan Iya. Arabnya Arab Persia, Iya, model Iran gitu kan. Kemudian ada karakter yang Arab Saudi kan kalau kita lihat, oke, si Jepang boleh nomor satu, tapi Arab Saudi, Uni Emirat Arab bahkan juara Piala Asia kan gitu kan. Mereka pernah juara Piala Asia, Arab Saudi pernah juara Piala Asia, yang Jepang kalau secara trofi bersama Hajime Moriyasu sebenarnya belum dapat trofi apa-apa gitu. Tapi mereka peringkatnya sangat luar biasa gitu. Oke, ini udah ngomongin. Iya, apa karena Hajime ini habis pergi haji, Hajime Moriyasu. Ini udah ngomongin round 4 ya, di mana sana sudah menunggu dan akan di drawing nanti ada Arab, ada Qatar, ada Irak, UEA, terus kemudian Oman, kemudian menyusul Indonesia juga. Nah ini bagaimana Mal? Enaknya kita ada di grup yang isinya siapa aja menurut lo? Ya tadinya saya Yang punya empuk yang mana? Yang Tadinya saya punya harapan besar, kita ketemu tim-tim Timur Tengah lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena pengalaman di grup C, kita kan tidak terkalahkan lawan tim Timur Tengah. Kita tahan imbang Arab Saudi, kita kalahkan Arab Saudi 2-0. Kita tahan imbang Bahrain, kita kalahkan Bahrain 1-0. Tapi yang kita hadapi, walaupun sama-sama tim Timur Tengah, kalau kita lihat karakter mainnya kan agak sedikit berbeda-beda. Dan kalau lihat rekor pertemuan semua, memang kita pernah mengalahkan mereka, tapi mengalahkan mereka di eranya Bang Dede tahun 70, 60 sampai 80. Kesininya kita kalah terus. Misal sama Arab Saudi kan, hanya sama Arab Saudi kemarin kita bisa menang kan. Panjang sejarah 17 pertemuan, satu-satunya kemenangan kemarin waktu Marcelino cetak 2 gol. Kemudian kalau kita lihat Uni Emirat Arab, kita terakhir menang lawan Uni Emirat Arab tahun 81. Artinya 44 tahun yang lalu gitu, dengan skor sangat telak 5-2. Kemudian kita Irak belakangan selalu sangat luar biasa, bahkan 3 kali kalah beruntun kita lawan Irak kan, 1-3 di Piala Asia, kemudian di kualifikasi kita kalah 5-1, kemudian terakhir di GBK kita kalah 0-2. Qatar
Qatar dari total pertemuan kita hanya menang 1 kali, 4 kali imbang, 6 kali kalah lawan Qatar. Dan satu-satunya kemenangan lawan Qatar sebenarnya bagus sih, karena memecat Pidi Petrosier itu Piala Asia 2004 gitu. Jadi lawan-lawan kita ini sebenarnya punya rekor pertemuan yang lebih bagus dibandingkan Indonesia. Kalau saya punya harapan dengan lihat potnya, pot 1 tuan rumah Arab Saudi dan Qatar, pot 2 Uni Emirat Arab dan juga Irak, pot 3-nya Indonesia Oman. Ya kalau saya mau berharap, saya bertemunya Qatar. Oman, ya kan? Uni Qatar, Emirat Arab, IEA, Indonesia gitu. Maunya Indonesia. saya kalau saya. Nah di sana Oman gabung sama Irak sama Arab gitu ya. Karena kalau kita ada jadi satu dengan Arab Irak, waduh berat banget ya Kang Dede ya. Ya apalagi mainnya di Arab. Kang Dede bagaimana pendapatnya? Kalau saya ini ya, sebetulnya Irak memang sekarang punya kekuatan ganas lebih dia ya, itu kan. Tapi kalau lawan Arab kita itu masih bisa 50-50 kalau bisa nyakar lah nih Garuda ya. Bisa karena dan dibuktikan kemarin. Kita punya ada PD lah main di Indonesia kita menang 2-0 kan seperti itu ya. Jadi waktu di Arab pun kita kan 1-1 kalau nggak salah 1-1. Jadi kalau kita ketemu Arab Indonesia syukur-syukur kalau Oman ya. Nggak mungkin, karena satu pot. Oh iya, mungkin. Kalau sama Oman kita imbang, 5 pertemuan, 2 kali kita menang, Oman 2 kali menang, sekali seri. Mungkin kalau ada dengan Arab kita masih 50-50. Dengan Qatar? Nah dengan Qatar juga kalau menurut saya, pengalaman Kang Dede. Pengalaman saya itu masih bisa kalau Qatar. Tapi Qatar zaman Kang Dede, Qatar sekarang beda lagi. Iya. Nah, Uni Emirat juga. Uni Emirat bagaimana? Kalau Uni Emirat masih bisa kita lawan kan? Masih bisa. Prestasinya kan belum begitu menonjol seperti Irak ya. Ya begitulah round 4 nanti Sportifier kita berharap Indonesia ada di grup yang seperti Bung Akman harapan. Tapi kalaupun harus bersama dengan Arab atau Irak, ya apa yang perlu dilakukan Patrick Kluivert di round 4 nanti? Tiga kata dah. Ini tim Timur Tengah semua ini. Kang Dede lebih tahu dari Patrick Kluivert saya anggap terhadap tim-tim Timur Tengah daripada Patrick Kluivert. Kalau Kang pelatihnya, 3 hal yang perlu di-adjust di timnas ini apa kan? Ya paling tidak, itu tadi saya katakan bahwa persiapan 3 bulan ini, pertama harus strategi, skill, dan lain-lain yang harus dipersiapkan secara betul-betul dipersiapkan. Yang kedua adalah sparring partner dengan tim-tim dari wilayah Asia Timur ya. Yang ketiga adalah tingkatkan untuk stamina para pemain itu sendiri karena cuaca juga berbeda di sana kan seperti itu. Ya. Dan secara leveling juga tim-tim Arab ini tidak seperti Jepang kemarin kan. Harusnya betul, bisa ya. Bisa. Mal, 3 kata. Sekalian closing. 3 kata. Manjada wajada, 3 kata. Siapa yang sungguh-sungguh pasti bisa. Artinya kita udah dapat pelajaran, evaluasi dari kekalahan melawan Jepang dan moral kita juga harus dibangkitkan untuk naik dan kita harus punya keyakinan kita bisa kalahkan tim Timur Tengah. Kalau saya realistis saja sebenarnya kalau untuk peringkat 1 dengan kan yang lolos nanti 2 tim itu lolos langsung peringkat 1. Betul. Kita bidik saya secara realistis kita nomor 2-nya. Jadi nomor 2 nanti babak kelima. Nomor 5 dong. Enggak, iya playoff di antara peringkat 2 ini yang menang nanti ke kualifikasi antar konfederasi gitu. Iya. Dan itu bisa jadi lebih berat nanti Mal. Iya, karena anak-anak kita harus realistis juga, jangan sampai kita berharap luar biasa tinggi dengan kondisi kita kemarin habis kalah telak lawan Jepang. Saya pikir kita harus bikin para pemain enjoy, jangan terbeban dengan kita harus nomor 1 karena bagaimanapun tuan rumah pasti punya punya kelebihan lah, keistimewaan pasti itu kan. Punya power yang lebih besar. Arab dengan Qatar, apalagi kita tahu kan pengurus-pengurus Federasi Sepak Bola Asia kan AFC punya Qatar. Punya Qatar juga gitu kan. Punya orang Timur Tengah. Iya, punya orang Timur Tengah. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi kalau nomor 1 itu agak berat menurut saya. Pilih nomor 2 walaupun kita harus berangkat round 5 gitu. Kalau saya pengennya langsung aja. Tapi memang gini, round 4 tuh kita lolos. Kalau masuk di round 5 justru lebih berat. Lebih berat, saya juga lebih berat. Lebih berat. Round 5 nanti akan bertemu 6 negara dalam satu grup. Iya. Dari Afrika, dari yang itu kan
dari CONCACAF, dari PR-nya lebih berat lagi. Jadi kalau menurut saya memang para pemain, para pengurus maupun pelatih dan asistennya harus betul-betul all out semua untuk bisa paling tidak ya harus selesai di round 4 lah kita lolos. Kan gitu. Bukan selesai lantas gak ikut ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan malah Irak kan sudah ada protes ya. Menyurat bahwa kalau bisa jangan ada di Timur Tengah itu ya. Yang satu bisa diambil netral. Mudah-mudahan Indonesia kan betul, beberapa kali Bang Dede saya juga bilang, kantor FIFA ada di Jakarta, di Sudirman tuh kan. Kita grebek aja kantor FIFA minta salah satunya kan di antara 5 tim Timur Tengah, 1 Indonesia. Kasihlah 1 Timur Tengah, 1 ke Indonesia. Cuma permasalahan sudah diputuskan. Tuh dengan lihat pot itu Arab Saudi dan Qatar pot 1 udah diputuskan berarti tuan rumahnya Arab Saudi dan Qatar. Kayaknya belum putus. Mudah-mudahan nih ya. Ini kalau main di Indonesia, satu penonton kita kan bisa membawa semangat betul. Energi supporter Energinya supporter itu bisa masuk ke para pemain. Kedua, dengan takbirnya yang begitu besar itu, kan gitu ya. Takbir itu mungkin akhirnya diijabah oleh Allah kan menang lawan Cina itu. Makanya grade saya turunkan Bang Dede. Tadinya kalau kita tuan rumah, saya punya optimisme untuk kita peringkat 1 lolos langsung. Bisa. Nah, ketika kita tidak jadi tuan rumah, saya agak turunkan grade jadi kita minimal runner up untuk playoff dan lolos babak berikutnya. Baik, Kang Dede, terima kasih atas komennya di podcast kali ini. Bu Akmal juga, dan Sportifier manjada wajada kata Bung Akmal tadi, bahwa segala sesuatu bisa terjadi, bisa wujud kalau kita bersungguh-sungguh, gitu kan Mal? Betul. Satu lagi, anna sumudabbir wallahu muqaddir. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Jadi kita berharap takdir Tuhan ada di kita. Jangan yang berhenti berusaha, ya kan? Dan juga jangan berhenti bermimpi, tapi mimpi harus dibayangi dengan perjuangan kan. Ya, sampai di sini podcast kita berharap memang selalu yang terbaik untuk timnas kita, mau itu di round 4 atau nanti harus ke round 5 sekalipun. Yang terbaiklah untuk kejayaan timnas Indonesia. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Kang.